Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, seleksi penerimaan murid baru untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas atau kejuruan mulai dilakukan sejak hari ini. Masih banyak orang tua murid yang datang langsung karena ingin mendaftar dengan bantuan operator sekolah atau karena ada kendala yang dihadapi. Berikut laporan jurnalis Metro TV Andre Septian dari SMP Negeri 89 Jakarta. Mulai hari ini, Senin 16 Juni 2025, seleksi penerimaan murid baru untuk siswa mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan dimulai. Dan pada hari ini, saya berkesempatan untuk meliput langsung bagaimana kegiatan SPMB di SMPN 89 Jakarta, di mana sudah sejak pagi tadi kami memantau banyak sekali orang tua murid yang datang secara langsung ke SMP 89 untuk memverifikasi ataupun menanyakan bagaimana proses tentang SPMB di SMP 89 ini. Meskipun dibuka secara online untuk pendaftaran dan sampai ke verifikasi nantinya, namun masih banyak orang tua murid yang memilih untuk mendatangi langsung SMP 89 ini. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, saya akan mengajak Anda mewawancarai langsung Kepala Sekolah SMPN 89 Jakarta dengan Pak Nur Sehat. Selamat pagi dan menjelaskan Pak Nur Sehat. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Nur Sehat, bagaimana proses sejauh ini SPMB di SMPN 89, mengingat masih banyak orang tua yang memilih untuk mendatangi langsung ke sekolah untuk melihat bagaimana proses pendaftarannya? Ya, proses ini kan pelaksanaannya secara daring sebenarnya ya. Jadi dari pihak sekolah pun sebenarnya sudah sosialisasi ke orang tua murid untuk membuat akun dan seterusnya, sehingga pada hari ini pun mereka sudah punya akun ya, banyak kan sudah punya akun dan bisa mendaftar ke sekolahannya. Nah, walaupun secara daring, tapi sekolah tetap ya melayani secara luring. Jadi kalau ada orang tua murid yang hadir ke sekolahan ya tetap kita layani dengan baik gitu. Oke, sejauh ini apa kendala yang ditemukan oleh para orang tua siswa kemudian menjadi pertanyaan juga kepada pihak sekolah, Pak? Yang saya amati ya, mereka itu sebenarnya pertama ya ingin memastikan persyaratan-persyaratan ya untuk diterima di SMP, baik melalui jalur prestasi maupun jalur domisili maupun afirmasi, itu biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya juga sebenarnya mereka ingin yakin saja, jadi minta bantuan ke sekolah untuk dibantu, untuk ya membantu untuk mendaftarkan, bahkan sampai mendaftarkan. Tapi kita kan tetap harus prosedural ya, jadi kalau memang minta dibantu ya harus ditulis dulu tanda sekolah pilihannya dan juga tanda tangan atau paraf dari orang tua itu. Oke, tapi kalau yang menjadi pertanyaan paling sering Pak dalam proses SPMB ini apa Pak? Yang paling sering itu persyaratan umur, itu ditanyakan, itu persyaratan umur. Apakah persyaratan umur juga masuk di jalur prestasi apa tidak, gitu katanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mereka. Demikian juga termasuk yang jalur domisili itu ya. Nah, itu mereka juga tanya gitu ya, apakah di jalur domisili prestasi masih dipertimbangkan atau tidak gitu. Itu biasanya itu yang pertanyaan. Oke. Kemudian Pak, perbedaan paling mendasar apa antara PPDB dengan SPMB pada tahun ini Pak? Ya sebenarnya sama sih sebenarnya, cuman hanya istilahnya aja ya gitu kan ya. Ada, kalau dulu ada zonasi, sekarang domisili gitu kan ya. Kemudian yang paling perbedaan yang paling pokok sebenarnya itu pada prestasi sebenarnya nih. Jadi kalau dulu ada prestasi pemasalan, dia misalnya lomba voli atau lomba apa gitu ya, pemasalan itu tidak diakomodir. Nah kalau sekarang pemasalan itu diakomodir. Jadi tapi harus dikurasi dulu oleh Badan Prestasi Nasional, dikurasi dulu itu sertifikatnya. Kalau itu memang benar itu ya, baru dia bisa untuk mendaftar seperti itu. Oke, tapi kesimpulannya membuka peluang lebih banyak bagi siswa gitu Pak ya? Betul ya, jadi yang prestasi-prestasi pemasalan atau bahkan prestasi yang sifatnya undangan sekolah lain pun bisa diterima kalau itu memang penyelenggaranya memang penyelenggara yang berwenang gitu kan, artinya memang benar gitu kan ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nur Sehat untuk informasinya. Dan itu dia pemirsa proses hari pertama dalam seleksi penerimaan murid baru di SMP 89 Jakarta, di mana pada hari ini jalur akademik menjadi jalur yang pertama untuk proses penerimaannya mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Juni nanti untuk
pendaftaran ulangnya. Selain itu juga pemirsa ada 4 jalur lain yang memang disediakan oleh pemerintah khususnya di SMPN untuk jalur prestasi terbagi menjadi 2, akademik maupun non-akademik, kemudian jalur afirmasi bagi siswa penyandang disabilitas, kemudian afirmasi lainnya untuk siswa dengan penerima KJP misalnya, atau anak dari tenaga kesehatan pada masa COVID-19, dan juga ada jalur domisili maupun jalur mutasi yang memang masih akan diselenggarakan hingga tahap tanggal 10 Juli 2025 pada tahap kedua untuk pendaftaran ulangnya, sehingga memang bagi para orang tua murid yang masih mendatangi langsung ke sekolah ini saat ini masih diterima pendaftaran maupun dibantu untuk registrasinya. Dari Jakarta, Andre Septian, Syahnama Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.